Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, salam dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Memasuki minggu-minggu Advent, kita diajak untuk terus merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini diambil dari Yesaya 11 ayatnya yang pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ada 4 istilah yang penting yang dicatat oleh Yesaya. Tunas, tunggul, taruh, dan pangkal. Tunas adalah merupakan tumbuhan muda yang muncul dari tunggul. Tunggul adalah pohon yang dipotong, yang hanya tinggal bonggolnya, jadi tinggal sisa batang dan akar. Itu adalah tunggul. Dan dari tunggul yang masih ada di pangkal adalah akar, akan tumbuh taruh. Taruh itu adalah lebih rinci dari tunas. Tunas adalah tumbuhan yang baru, dan tunas itu terdiri dari taruh. Penyebutan taruh itu untuk menunjuk kepada batang muda dan daun yang muda. Nah, Bapak Ibu, kenapa Yesaya mengambil gambaran ini? Ada 2 latar belakang. Yang pertama, latar belakang kekecewaan. Sebagai bagian dari umat saat itu, Yesaya kecewa melihat keadaan dan para pemimpin. Maka jangan heran kenapa dia menggunakan tunas Isai, bukan tunas Daud. Karena nyatanya pada saat itu adalah anak-anak Daud dan anak-anak dari anak-anak Daud. Itu banyak yang mengecewakan. Tidak bisa menjadi pemimpin umat dan tidak menjadi teladan yang baik bagi keimanan umat perjanjian. Maka saudara-saudara sekalian, kekecewaan ini ingin digambarkan bahwa Yesaya ingin kembali mengangkat Isai. Penyebutan nama Isai bukan hanya pemaparan sebuah fakta sejarah bahwa Isai adalah bapak dari Daud, tetapi ada maksud yang khusus di sini, yaitu dari Isai akan kembali muncul Daud yang baru, yaitu Daud yang akan datang, Mesias, yaitu Yesus Kristus. Jadi dengan pemahaman ini, Yesus Kristus bukanlah hanya keturunan Daud, tetapi adalah gambaran dari Daud yang baru, yang akan memimpin dan menjadi raja yang sempurna dan membangun damai sejahtera. Yesaya 11 ayat 1-10 bicara tentang damai sejahtera yang akan ditegakkan secara sempurna oleh Mesias. Maka saudara-saudara sekalian, dari tulisan ini kita menangkap sebuah kekecewaan. 1, tetapi ada pengharapan. Sisi yang lain dari kekecewaan adalah pengharapan. Mungkin saudara bisa kecewa terhadap dunia ini, tapi saudara pasti sebagai orang yang percaya seperti saya, di balik kekecewaan, di tengah-tengah saudara bisa kecewa, saudara punya pengharapan bahwa kedamaian itu pasti dan nyata. Bicara tentang damai di sini, Yesaya tidak hanya menghubungkan damai dengan ketenangan psikologis belaka, tapi kedamaian merupakan sebuah pemulihan relasi. Maka kalau saudara baca ayat 6 dan 7 menarik sekali. Domba itu bisa tidur bersama atau tinggal bersama dengan serigala, anak lembu dengan anak singa. Ini gambaran Taman Eden yang pernah ada, dan itu akan dibangkitkan lagi oleh Mesias.
Apa arti dari ayat 6 dan 7 ini berkaitan dengan damai? Damai adalah pemulihan relasi. Relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Biarlah dalam minggu-minggu Advent ini kita bisa merenungkan firman ini untuk kita memulihkan relasi kita dengan sesama. Karena tidak ada kedamaian tanpa pemulihan relasi. Di dalam Kristus, damai sejahtera adalah bicara tentang pemulihan. Pemulihan hidupmu, relasimu dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan sekitarmu, dengan anggota jemaat yang lain. Maka, bukan muluk-muluk kalau dalam masa-masa raya Natal ini ada kesempatan kita untuk saling memaafkan, memulihkan relasi, dan pasti damai sejahtera Kristus itu hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Salam damai sejahtera, sukacita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Saudara ingat, damai sejahtera itu sebuah kepastian di dalam Kristus. Dan Kristus akan menyertai kita di dalam langkah-langkah pemulihan. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Melalui renungan singkat ini, biarlah kami menjadi bagian dari damai sejahtera Tuhan. Bukan hanya mengalami damai pemulihan dengan Tuhan, tapi kami bisa menjadi jembatan untuk memulihkan relasi kami dengan sekitar kami, dan juga kami menjadi jembatan untuk memulihkan satu pihak dengan pihak yang lain. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami, terutama dalam kami merenungkan di dalam masa-masa Advent ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memasuki minggu Advent kedua. Maranatha. Tuhan pasti akan datang kembali, dan Dia selalu menjadi sumber kasih, memberkati jemaat sekalian. Amin.